Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Kansadasari dengan NIM 210301241240040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang produksi butanol dan metil etil keton. Butanol merupakan alkohol dengan 4 atom karbon yang banyak digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif. Sedangkan metil etil keton atau MEK adalah senyawa keton yang dihasilkan dari butanol dan digunakan sebagai pelarut kuat dalam berbagai aplikasi industri. Jadi, produksi butanol dalam industri umumnya dimulai dari propilena. Kemudian melalui reaksi hidroformilasi, propilena diubah menjadi butir aldehida. Selanjutnya, senyawa ini mengalami hidrogenasi untuk menghasilkan butanol. Kemudian, butanol didehidrogenasi menjadi metil etil keton. Lalu masuk kepada alur proses produksi industri, di mana proses dimulai dari propilena yang dicampur dengan CO dan H2, kemudian dikondisikan melalui kompresor dan heat exchanger sebelum masuk ke reaktor, untuk menghasilkan butir aldehida melalui hidroformilasi. Kemudian produk dipisahkan, lalu butir aldehida dihidrogenasi menjadi butanol. Kemudian butanol dimurnikan melalui distilasi, dan selanjutnya sek butanol didehidrogenasi menjadi MEK. Campuran MEK dan juga hidrogen didinginkan dalam kondensor dan dipisahkan untuk memperoleh MEK murni, sementara hidrogen dapat direcycle kembali. Berikut untuk gambar skema produksinya, yaitu dengan reaktor yang digunakan adalah fixed bed reaktor atau slurry reaktor untuk proses hidroformilasi dan juga hidrogenasi. Selanjutnya, masuk pada reaksi hidroformilasi, di mana hidroformilasi adalah reaksi penambahan CO dan H2 ke alkena atau propilena dengan bantuan katalis logam seperti rhodium ataupun kobalt, dan dengan kondisi operasi lainnya yaitu ada tekanan 10-100 atm dengan suhu 100-200 derajat Celcius. Nah, kemudian terbentuk aldehida atau butir aldehida. Nah, reaksi ini itu menambahkan satu atom karbon ke rantai sehingga jumlah karbon meningkat dari 3 menjadi 4, yaitu dari C3H6 ditambah dengan CO dan H2 menjadi C4H8O atau butir aldehida. Kemudian selanjutnya itu ada reaksi hidrogenasi. Pada reaksi hidrogenasi, butir aldehida terlebih dahulu menempel pada permukaan katalis, yaitu katalis Ni, Cu, ataupun Pd. Nah, kemudian hidrogen terpecah menjadi atom-atom hidrogen aktif, yang selanjutnya bereaksi dengan gugus karbonil pada aldehida. Proses ini menghasilkan alkohol, yaitu butanol, yang kemudian dilepaskan dari katalis dan berlangsung pada kondisi operasi dengan suhu 150-250 derajat Celcius dan bertekanan tinggi. Kemudian untuk reaksi pembentukannya yaitu C4H8O atau butir aldehida ditambah dengan hidrogen menjadi C4H9OH yaitu menjadi butanol atau alkohol. Selanjutnya masuk ke tahap produksi metil etil keton dari butanol, di mana pada tahap ini itu terjadi reaksi dehidrogenasi, di mana pada reaksi dehidrogenasi, sek butanol itu pertama-tama berikatan dengan katalis, yaitu katalis Cu ataupun ZNO. Nah, kemudian terjadi pelepasan hidrogen dari gugus alkohol dan dari karbon di sekitarnya. Nah, proses ini menyebabkan terbentuknya ikatan karbon dan juga oksigen rangkap sehingga menghasilkan senyawa keton yaitu metil etil keton serta gas hidrogen sebagai produk samping. Dan dengan kondisi operasi suhu pada 400 sampai 500 derajat Celcius pada tekanan tinggi. Nah, kemudian butanol itu memiliki beberapa jenis isomer yang berbeda berdasarkan posisi gugus OH dan struktur rantainya, di mana N-butanol itu memiliki struktur rantai lurus dan paling banyak digunakan sebagai pelarut industri serta bahan baku ester. Kemudian sek-butanol itu memiliki gugus OH pada karbon kedua dan penting karena dapat diubah menjadi metil etil keton. Kemudian isobutanol memiliki struktur bercabang sehingga lebih mudah menguap dan digunakan sebagai pelarut serta plasticizer. Sedangkan pert-butanol memiliki struktur paling bercabang dan digunakan dalam pelarut serta aplikasi khusus seperti parfum. Kemudian terdapat juga kegunaan butanol dan metil etil keton dalam industri yaitu sebagai biofuel alternatif, kemudian pelarut industri atau coating, kemudian pelarut kuat untuk tekstil, dan digunakan pada produksi plastik. Kemudian, butanol juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan etanol sebagai bahan bakar, di antaranya kandungan energi yang lebih tinggi dan kompatibilitas yang lebih baik dengan mesin bensin tanpa perlu modifikasi. Dan juga, untuk aspek lingkungan, biobutanol itu lebih ramah lingkungan, dan untuk kekurangannya, katalisnya cukup mahal.
Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.